Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peradaban Renaissance dan pemikiran politik Machiavelli 1467 sampai 1527. Yang beranggotakan Akvel Fakri 2010 83 20 33, Naufal Ramadan 2010 83 20 21, Hamdi Derita 2010 83 10 03, Gibi Masa Orada 2010 83 30 11. Renaissance Italia. Renaissance pada awal pertumbuhannya terjadi di Italia. Renaissance Italia melahirkan Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Niccolò Machiavelli, dan berbagai perubahan besar dalam gagasan, mentalitas, agama, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Abad Renaissance memberikan akar kebesaran abad selanjutnya, karena ia memporak-porandakan sistem skolastik yang kaku yang membelenggu kreativitas intelektual. Renaissance juga membangkitkan semangat mempelajari karya-karya Plato dan Aristoteles. Russell mengungkapkan bahwa Renaissance bukan gerakan populer, melainkan gerakan segelintir dari sarjana dan artis yang didukung oleh kaum patron liberal, khususnya keluarga Medici dan para paus humanis. Dari segi moralitas, Renaissance ditandai dengan kemerosotan moral, penguasaan negara yang kejam. Tapi menurut Russell, abad Renaissance membawa dampak positif lain. Renaissance telah membebaskan orang terdidik dari kesempitan budaya abad pertengahan. Kebangkitan Neoplatonisme dan Humanisme sekuler. Pemikir Neoplatonismenya yang terkenal yaitu George James Titus Platon asal Bizantium yang tiba di Italia tahun 1438. Platon mempelajari kebangkitan tradisi Platonisme demi kebangkitan hidup dan reformasi gereja dan negara. Jadi motivasinya lebih bersifat keagamaan dibanding akademis. Kaum Platonis menganggap bahwa dunia humanistik Renaissance akan lebih berguna secara praktis bila ia mau menyerap doktrin tentang manusia sebagai mikrokosmos dan manusia sebagai ontological being antara yang spiritual dan material. Ditinjau dari perspektif sejarah, gerakan Renaissance Italia adalah bagian dari proses transformasi historis yang lebih besar. Kebudayaan zaman itu berisi unsur keyakinan bahwa agama tidak memberikan cara pemecahan mendasar terhadap masalah-masalah kehidupan manusia. Humanisme sekuler bersumber dari keyakinan itu. Berdasarkan keyakinan itu, dikatakan Protestanisme dan ilmu pengetahuan modern. Humanisme sekuler melawan habis-habisan tradisi teosentrik peradaban lama, sekaligus pada saat bersamaan juga mengembangkannya. Kebebasan intelektual dan agama. Abad Renaissance memunculkan fajar baru toleransi agama dan revolusi intelektual dan kebebasan berpikir. Sejak itu ditemukan alat-alat cetak di abad. Tidak ada buku yang boleh terbit tanpa izin dari hewan sensor resmi karena keputusan atau kesamaan gereja, dekret parlemen, pemerintah dari negara, atau pemerintah pribadi raja yang tidak suka buku itu sendiri. Menariknya, sekuat apapun kontrol terhadap kebebasan itu, perkembangan buku tetap marak, makin dilarang maka makin populer. Karya-karya mereka dicetak di luar negeri, keyakinan supranatural tidak masuk akal dan berbuat sesuatu atas nama kehendak Tuhan. Voltaire percaya seperti Freud bahwa semua agama berakar dari rasa ketakutan manusia terhadap kekuatan misterius dan kekuatan alam. Voltaire menyerang semua agama wahyu, terutama Katolik. Meskipun demikian, Quartes dan Waites mengakui bahwa Voltaire bukanlah seorang ateis. Dia seorang deis. Voltaire meyakinkan adanya moralitas universal, moralitas yang berlaku umum, tidak terkait ruang dan waktu, serta tidak harus bersumber pada agama terorganisasi. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka moralitas itilu pun juga berkembang. Pemikiran politik Machiavelli 1467 sampai 1527. Machiavelli adalah anak zaman Renaissance. Ia dilahirkan tahun 1467 dan dibesarkan di kota Florence, Italia pada usia 12 tahun. Machiavelli belajar ilmu-ilmu kemanusiaan di bawah asuhan Paolo Rossinglone. Rossinglone mengajarkan pemikiran humanisme tokoh-tokoh termasuk pada zaman itu. Menariknya, di usia 14 tahun Machiavelli telah mampu menulis karangan dalam bahasa Latin dengan mengikuti metode humanis standar, yaitu di Universitas Florence, dan mempelajari kajian-kajian klasik dari Marcello Adrian di usia 25 tahun. Ia menyaksikan sendiri perjuangan politikus moralis yang membela kaum miskin dan melawan orang kaya yang bernama Girolamo Savonarola. Ia merasa terpukau akan hal itu dan karir politiknya. Machiavelli pernah menjadi diplomat. Ia dikirim ke berbagai negara untuk misi diplomatik.
Karena kecerdasan, kesungguhan, dan kecermatannya, ia diakui sebagai diplomat ulung di usia ke-28 tahun. Terjadi suatu peristiwa menarik bernama Vitelli yang cukup fenomenal. Singkatnya, melihat peristiwa ini, Machiavelli cukup geram dan menurutnya sangat memalukan bagi rakyat Italia. Dari sinilah Machiavelli berkesimpulan Italia harus mempunyai tentara sendiri dan harus direkrut dari kalangan rakyat atau warga negara. Ia pun menyadari bahwa manifestasi fisik kekuatan politik negara tidak lain adalah kekuatan militer. Yang tangguh pandangan inilah melatar belakang Machiavelli melahirkan pemikiran realisme dalam teori-teori mengenai negara, kekuasaan, dan perang antar negara. The Prince and the Discourses. Mengenai karya Machiavelli yang bernama The Prince and the Discourses, sarjana politik menyebutkan buku ini berisi tuntutan dan nasihat bagi para tiran dan penguasa diktatorial. Plamenats menilai esensi buku The Prince ini membahas apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang dan metode-metode apa yang harus digunakan untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan monarki. Terdiri dari 26 bab. Buku ini berisi pemikiran Machiavelli mengenai berbagai persoalan, diantaranya macam kerajaan dan cara menegakkannya, perebutan wilayah baru dengan senjata, kewajiban para raja terhadap angkatan perang, kekuasaan konstitusional, dan lain-lain. Menurut Plamenats, yang patut mendapat perhatian khusus yaitu bab yang membicarakan bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Buku ini sangat menarik karena teori-teori kekuasaan yang diungkapkan Machiavelli cukup relevan dengan konteks politik yang dihadapi saat ini. Dengan karyanya ini pula lah Machiavelli menempatkan dirinya sebagai seorang pakar politik kekuasaan. Bahkan Max Lerner menjulukinya sebagai bapak politik kekuasaan. Penguasa negara dan kekuasaan. Kekuasaan dan penguasa menurut Machiavelli sebagai berikut. Berbeda dengan pemikir abad pertengahan yang mengaitkan kekuasaan dan negara dengan agama dan Tuhan maupun moralitas, Machiavelli justru berpendapat bahwa kekuasaan harusnya dipisahkan oleh semua itu. Machiavelli melihat kekuasaan sebagai tujuannya sendiri. Ia menyangkal asumsi bahwa kekuasaan adalah alat atau instrumen belaka untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas, etika, atau agama. Jadi, kekuasaan haruslah digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaannya itu sendiri. Selanjutnya, bagi Machiavelli, kekuasaan adalah raison d'être, negara atau state. Negara merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua atau all-embracing dan mutlak gitu. Dalam The Prince, Machiavelli juga menguraikan bahwa mereka yang menjadi penguasa lewat cara-cara keji, kejam, dan jahat tidak dapat disebut memperoleh kekuasaan berdasarkan kebajikan atau virtue dan nasib baik atau fortune. Selanjutnya, Machiavelli menyadari akan pentingnya angkatan bersenjata bagi seorang penguasa negara. Penguasa yang tidak memiliki tentara akan mudah goyah dan diruntuhkan oleh kekuasaannya itu sendiri. Selanjutnya, penguasa harus menjadikan keahlian kemiliteran sebagai barang miliknya yang paling berharga. Ia juga harus belajar ilmu perang dan bertempur begitu. Selanjutnya, untuk memahami segala seluk-beluk mengenai perang dan tentara, Machiavelli menyarankan agar penguasa untuk belajar dari pengalaman penguasa atau kaisar-kaisar terdahulu. Selanjutnya, Machiavelli juga berpendapat pemimpin bisa menggunakan cara-cara binatang dalam tanda kutip, terutama ketika menghadapi lawan-lawan politiknya begitu. Nilai utilitarianisme politik agama. Machiavelli melihat agama dari sudut pragmatisme dan kepentingan politik praktis. Agama memiliki makna bila berguna bagi kepentingan politik kekuasaan. Tidak penting baginya apakah dari segi doktrin dan ajaran agama itu benar atau salah. Sejatinya, ia tidak tertarik dengan masalah kebenaran suatu agama atau asal-muasal agama itu bersumber dari wahyu Tuhan atau malah kreasi manusia semata. Dengan cara pandang inilah ia menyimpulkan agama Kristen lebih tidak bermakna dari agama orang-orang Romawi kuno. Menurutnya, agama Romawi kuno lebih integratif dibanding Kristen karena berhasil mempersatukan negara, membina loyalitas, serta kepatuhan dan ketundukan terhadap otoritas penguasa Romawi. Dengan gagasan ini pula, ditarik kesimpulan bahwa Machiavelli mengakui agama sebagai jaminan terkuat dan sumber kepatuhan warga negara, moralitas,
kolektif, dan kebajikan. Kesimpulan, Renaissance muncul karena berbagai faktor, antara lain ialah gerakan kultural, yang pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad ke-14. Berakar pada cita-cita kesatriaan abad pertengahan yang menginginkan kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyuran, mereka mensintesakan gagasan Kristiani dengan pemikiran klasik Yunani Romawi. Tujuan utama gerakan ini adalah mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah akibat perang agama. Timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan zaman abad pertengahan menjadi optimis. Dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance sehingga menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Karakteristik Renaissance adalah pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis, dan nyata, memuja manusia sendiri sebagai pencipta, fokus pada dunia, kebendaan, dan nilai filosofis yang dianut dipengaruhi oleh kebendaan.